Selamat pagi jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah kembali dari liburan ya hari ini ya, begitu. Jadi banyak minggu lalu saya ada melayani satu gereja, ternyata jemaatnya sedikit, saudara. Saya tanya kenapa Pak Gembala ini jemaat sedikit? Karena banyak yang pulang kampung katanya. Waduh, ini jemaat jadi ikut-ikutan pulang kampung, padahal tidak minal aidin dia kan, tapi ikut-ikutan. Jadi akhirnya jemaatnya sedikit kan gitu. Ya, baik, jemaat dalam kasih Kristus, kita satu dalam doa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur di minggu pagi hari ini kami jemaat GBI Grape boleh kembali berkumpul berjemaat, di mana di dalamnya kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, bahkan juga sudah memberikan persembahan syukur kami untuk menunjang akan pekerjaan dan pelayanan Tuhan lewat gerejamu di tempat ini. Tuhan, saatnya kami akan membaca bagian catatan kebenaran firman-Mu. Tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar sungguh bagian catatan firman Tuhan yang sebentar kami baca dan mendengarkan penguraiannya, Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat memahami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh hidup kami, dan juga kami melakukan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 mulai ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 12, jemaat ayat 13 dan ayat 14 kita baca bersama. Saya akan mulai. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 14 sama-sama 1-3. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjarakan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jemaat dalam kasih Kristus, kalau ada sesuatu pertanyaan yang disampaikan kepada kita di dalam satu situasi, kita diminta untuk berpendapat. Seandainya kita dalam satu situasi itu dalam kondisi mungkin itu dalam perspektif yang duka atau bermasalah, ataupun juga di dalam situasi yang senang, ya kan? Atau bahkan kalau saya katakan hanya mungkin dalam situasi yang tidak senang lah, ya. Kalau kita di dalam satu situasi, kita diperhadapkan satu situasi yang kurang menyenangkan, lalu kita ditanya, situasi yang kita sedang hadapi itu menyenangkan buat kita atau dia tidak menyenangkan buat kita? Apa yang kita jawab? Halo? Kalau situasi itu kurang, artinya situasi mungkin kita di dalam situasi bisnis, ya. Kalau yang dalam bisnisnya sedang anjlok gitu kan. Lalu ditanya, situasi saat ini kamu itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Suruh pilih jawab aja susah ya. Padahal pilihnya aja tuh salah satu kan gitu. Ya kan? Mungkin kalau kita dikatakan menyenangkan atau tidak, kita mungkin bisa jawab itu tidak menyenangkan. Betul atau benar? Betul, ya. Gampang sekali ya kan. Tapi coba kalau ditanyanya demikian, di dalam situasi yang tadi kondisinya kita dalam usaha yang sedang anjlok, ya kan, lalu ditanyakan, apakah itu baik atau tidak buat Anda? Jawabnya apa? Halo. Sulit juga memilih jawabannya kan? Tapi lebih sulit mana di antara dua pertanyaan ini dalam situasi itu? Lebih baik pertanyaan untuk kita jawab menyenangkan atau tidak, atau baik
atau tidak baik buat kita situasi itu? Lebih mudah mana kita jawab? Susah juga jawabnya ya. Ternyata begitu. Sebenarnya lebih baik kalau kita katakan, oh itu tidak menyenangkan, ya kan? Kalau pilihannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita sangat mudah, ya kan? Semua rata-rata kalau di dalam situasi yang sulit, ya kan, pasti dia bilang, saya tidak senang, ya kan? Ini situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dikatakan, apakah situasi itu baik atau tidak baik buat Anda? Kita akan berpikir kembali, dan kita akan tentu, ya kan? Tentu kita akan melihat dulu perspektif dari mana yang kita menilainya. Situasi itu baik atau tidak baik buat kita. Tapi kalau soal menyenangkan tidak menyenangkan, semua orang sangat mudah katakan, oh tidak menyenangkan. Kalau anak yang di dalam studi, ya kan, kalau tidak naik tingkat, ya kan, tentu menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan. Tapi baik atau tidak buat Anda, mahasiswa? Bingung jawabnya. Perspektif mana dulu yang mau menjawab hal itu, ya kan? Kita belajar dari Paulus. Dari bagian firman Tuhan ini kita lihat bagaimana Paulus, ya kan, di dalam penjara, dikatakan ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini Paulus menulis surat ini sedang ada di dalam penjara, saudaraku. Di dalam penjara. Tapi Paulus katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan Injil. Kalau kita berbicara tentang kemajuan Injil, kira-kira pemikiran kita tentang kemajuan Injil itu apa? Halo? Ukuran kemajuan Injil itu buat kita apa? Kalau kita mulai menilainya. Kemajuan Injil, tolak ukurnya apa? Halo? Takut-takut mahasiswanya Pak Suento. Ya. Tolak ukur kemajuan Injil apa? Halo? Nah lo. Ini dosen penginjilan harus ditanya ini. Ya kan, ini mahasiswanya lulus nggak ini kan? Gitu. Tolak ukur dalam suatu pemberitaan Injil apa? Banyak orang dan banyak gereja katakan, yaitu berapa banyak yang bertobat. Betul? Betul? Betul atau benar? Kompak ya? Benar. Betul katanya, ya kan? Tetapi apakah memang itu kemajuan Injil hanya tolak ukurnya adalah berapa banyak yang bertobat? Halo, ini saya uji lagi kan, ulang ya kan. Sekarang saya tanya, ulang lagi ya kan. Seminar yang dilakukan, ya kan, oleh gembala kita di sini, ya kan, sudah berapa kali itu kan? Kalau tolak ukurnya dalam melakukan seminar yang merupakan bagian pemberitaan Injil, kalau tolak ukurnya keberhasilan penginjilan itu adalah dari berapa banyaknya yang bertobat, kira-kira berhasil nggak kita? Seminar kita bisa dikatakan berhasil nggak? Kalau tolak ukurnya itu, kalau tolak ukurnya adalah yang bertobat, banyaknya orang yang bertobat. Halo? Mulai ragu-ragu kan? Ya kan? Gitu. Banyak orang berpikir bahwa tolak ukurnya adalah, oh, sekian kali kita lakukan seminar, ya kan? Yang bertobat bisa jadi cuma satu. Ya enggak? Benar atau tidak? Ya, karena bahkan juga tidak ada. Berkali-kali mengadakan seminar, tidak ada. Begitu. Tetapi apakah karena tidak ada yang bertobat, lalu seminar Pak Suento bilang sama jemaat, udah berhenti aja lah kita seminar? Ya enggak? Halo? Berani ada yang usulkan ke Pak Suento, udahlah berhenti aja. Begitu. Ada berani? Dia akan berani? Ya kan? Nggak ada yang bertobat Pak, kasih makan aja sudah berapa duit nih keluar, kan gitu loh. Kalau hitung-hitungan seperti itu tentang jumlahnya berapa yang banyak bertobat, semua orang akhirnya akan
tidak mendukung penginjilan. Amin. Amin. Jadi tolak ukurnya bukan hanya itu, saudaraku. Ya. Tolak ukur keberhasilan dalam penginjilan bukan hanya itu. Ya kan? Di dalam bidang penginjilan seringkali, ya kan? Itu di dalam mengukur keberhasilan penginjilan itu ada ukurannya, ada skalanya antara negatif sampai kepada hal yang positif. Jadi mulai dari yang negatif. Yang negatif apa? Orang tidak mendengar orang belum pernah mendengar Injil. Ini negatif ini. Ini minus ini. Ini paling minus ini. Orang tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah mendengar kebenaran. Meningkat lagi kembali. Orang yang mendengar Injil tetapi menolak. Mendengar kebenaran tetapi menolak. Ini ada proses juga. Ini adalah suatu penilaian daripada suatu pemberitaan Injil. Naik lagi terus. Ada yang mendengarkan Injil, ya kan? Dia tidak menolak, dia tidak menerima, ya kan? Tapi dia ada dengar, kan gitu. Tidak menolak, tidak menerima, tapi dia dengar. Dan sampai akhirnya pada hal yang paling positif, yaitu orang bertobat, percaya dan terima Yesus. Itu skala di dalam mengukur pemberitaan. Dan hari ini Paulus juga ingin berbicara dengan hal yang sama katanya. Dia katakan menyebabkan kemajuan Injil, saudaraku. Kemajuan Injil yang dilihat di sini, kalau kita lihat ayat 13, coba kita lihat ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus katakan di situ, orang di seluruh istana menjadi percaya, bertobat, terima Yesus. Halo? Halo? Nah, ada di situ dikatakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Apa dikatakan di situ? Mereka menjadi percaya? Halo? Tidak. Tidak dikatakan dia menjadi percaya, tetapi mereka tahu, gitu loh. Tahu tentang Kristus, ya kan? Padahal Paulus sedang di penjara, saudara. Bayangkan situasi penjara Paulus, saudaraku. Kalau kita lihat situasi di penjara Paulus waktu di Roma, kita lihat Kisah Para Rasul. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 28. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 dulu. Ayat 16 apa katakan? Demikian. Sudah dapat? Setelah kami tiba di Roma, dikatanya, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama, katanya, seorang prajurit yang mengawalnya, bersama seorang prajurit, ya kan? Coba lihat ayat yang ke-20. Itulah sebabnya aku meminta, katanya, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini, katanya. Bahkan ayat 28, ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul itu dikatakan, Kisah Rasul pasal 28 dikatakan ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh, dikatakan, di rumah yang disewanya. Nah, ini kayaknya asal usulnya kalau kita mengontrak rumah kayaknya ya. Syaratnya harus 2 tahun ya. Bagian Alkitab ini. Tapi bukan itu maksudnya ya. Ini cuma intermezzo sedikit. Jadi bukan karena 2 tahun, oh ini perjanjian kontrak harus 2 tahun ini nih kontrak rumah kan gitu loh. Seperti Paulus, bukan itu maksudnya. Tapi dikatakan 2 tahun katanya. Lalu apa? Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dalam situasi dibelenggu, saudaraku. Di penjara ada pengawal prajurit yang menjaga. Dan yang menjaga prajurit itu bukan prajurit sembarangan, saudaraku. Itu prajurit khusus. Karena ini dalam proses hukuman. Ini kalau sekalibernya Paulus lalu dijaga orang biasa, ya kan? Ini berbahaya, ya kan?
prajurit biasa saja ini berbahaya. Ini prajurit yang tentu prajurit yang tidak sembarangan. Prajurit pilihan, saudaraku. Jadi ada pengawal yang menjaga dia. Tetapi Paulus walaupun di dalam situasi di penjara, ya kan, dibelenggu, tapi dia bisa mengundang orang, saudaraku. Dia bisa beritakan Injil, saudaraku. Ini situasinya, saudaraku. Nah, situasi ini, saudaraku, ini yang dipakai oleh Paulus untuk kemajuan Injil, saudaraku. Walaupun dia sang penginjil dibelenggu, tetapi Injil itu harus tetap dibicarakan. Harus sampai. Walaupun Paulus dibelenggu, dia tidak bisa sampai ke istana, saudaraku. Tapi dikatakan ayat 13 tadi apa? Seluruh istana. Bagaimana ceritanya Paulus bisa sampai ke seluruh istana kalau dia dibelenggu di penjara? Bagaimana Injil bisa sampai ke sana? Halo? Bagaimana, saudaraku? Bayangkan coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi bagaimana caranya? Saudara bayangkan, prajurit yang tiap saat, yang bergantian jaga Paulus itu, ya kan? Sambil dia menjaga Paulus, kalau orang di dalam penjara itu senang nggak sih? Senang atau susah, saudaraku? Harusnya hidupnya murung aja, ya nggak? Ya atau tidak? Ya. Tetapi pengawalnya yang menjaga dia ini, lihat Paulus justru berbeda. Dia bisa beritakan Injil, saudaraku. Dia beritakan Injil orang yang di dalam kesusahan, pengharapan. Dia kata, sabar ya, tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Orang di dalam keputusasaan dikuatkan oleh Rasul Paulus. Saudara bayangkan, orang yang mengawal Paulus, menjaga dia di dalam penjara, itu yang bergantian, dan setiap saat dia mendengar Injil yang diberitakan. Dia mendengar, walaupun dia menjaga, saudaraku, tapi dia mendengar kabar Injil yang disampaikan, sehingga Injil itu mau tidak mau sampai kepada istana, saudaraku. Kenapa? Karena para pengawal itu secara tidak langsung mereka menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan juga. Akhirnya mereka menyampaikan, saya jaga itu yang namanya Paulus di dalam penjara, saudaraku. Dia sebenarnya harusnya tidak sukacita, tetapi kenapa dia tetap sukacita? Dia tetap bergembira. Akhirnya menjadi percakapan di antara mereka, dan percakapan itu kemungkinan besar sampai ke dalam istana. Walaupun Paulus sang penginjil dibelenggu di dalam penjara, tetapi bukan berarti Injil tidak bisa sampai. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, oleh kemajuan Injil. Aku dipenjarakan demi kemajuan Injil. Saudaraku, di sini kita ingin lihat bahwa orang-orang yang menjaga Paulus ini, tentu setiap saat dia dengar apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang yang dilayani di dalam penjara. Itu dia mendengarnya walaupun dia tidak percaya, walaupun dia tidak merespon atau menerimanya secara langsung dan bertobat. Karena di dalam Alkitab tidak dikatakan demikian. Tetapi mereka mendengar dan itu membekas, saudaraku. Dan itu juga, saudaraku, saya ingin katakan, itu bisa berdampak juga untuk kemajuan Injil. Saya ingin katakan, ada satu gambaran kesaksian, saudaraku. Kesaksian dua orang hamba Tuhan, saudaraku. Dua orang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan ini bersaksi tentang dirinya, bahwa ada seorang hamba Tuhan yang ingin bertemu dengan dia. Nah, kebetulan dikatakan bahwa dia diminta untuk pimpin di dalam satu acara. Di situ pembicaranya adalah dirinya dan juga hamba Tuhan yang ingin bertemu dengan dia. Singkat cerita, di dalam kesaksian itu, saudaraku, yang hamba Tuhan yang pertama ini, yang ingin dijumpai oleh yang pembicara yang kedua ini, dia pembicara kedua yang ingin berjumpa, ingin kenal dengan hamba Tuhan ini adalah pembicara yang pertama. Jadi mau tidak mau, hamba Tuhan itu harus tinggal. Selesai dia melayani, dia tinggal, tunggu hamba Tuhan yang kedua ini berbicara, selesai bicara baru dia ketemu. Saudara bayangkan, dia ketemu orang ini. Dan saat dia berjumpa dengan orang ini, hamba Tuhan ini yang ingin dikenal tadi,
oleh hamba Tuhan yang pertama tadi. Saudaraku, kondisinya tidak memiliki tangan yang lengkap. Hamba Tuhan itu bilang, waktu saya jumpa dengan orang ini, katanya, dengan hamba Tuhan ini, saya langsung terdiam, katanya. Karena apa? Biasanya kalau kita jumpa orang bagaimana? Halo, ya kan? Bagaimana kabarnya, ya kan? Jabat tangan. Dua tangan tidak lengkap, saudaraku. Ini buntung. Tidak ada. Hamba Tuhan itu langsung terdiam. Dia bilang, saya terdiam. Bagaimana saya harus bersikap? Tapi hamba Tuhan yang kedua, yang pertama tadi, yang tangannya tidak lengkap, saudaraku, dia hanya tersenyum. Dia katakan, Pak Pendeta, bukan baru Pak Pendeta yang seperti ini, katanya. Biasa saja, sudah banyak pendeta yang begini-begini. Bingung mau berbuat apa saat melihat kondisi hamba Tuhan itu. Saudara, dalam kesaksian itu, ya katakan, saat itu justru akhirnya hamba Tuhan yang tangannya tidak lengkap justru menghampiri hamba Tuhan itu, dan dia senggol pakai sikutnya. Padahal dia cuma tangannya tidak, dia hanya angkat begitu saja. Waktu mau makan, katanya, dia mau ambilkan, hamba Tuhan ini mau bantu mengambil, dia bilang, jangan, saya bisa. Dia lakukan sendiri. Saudaraku, hamba Tuhan itu katakan, saya pada saat itu melihat akan situasi itu. Dia katakan, ini tidak bisa terlupakan dalam dirinya. Bahwa ada orang, ada hamba Tuhan yang tidak lengkap tubuhnya, tapi dia tetap bersuka cita. Amin, saudaraku. Amin. Artinya apa? Kita lihat juga di sisi yang lain. Hamba Tuhan ini melihat satu situasi yang ada. Itu juga bisa mengoreksi akan hidupnya. Ini hamba Tuhannya bukan hamba Tuhan biasa saja, cukup dikenal juga. Tapi dia juga terkoreksi dengan hal itu. Dia merasa bahwa ada hal yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya. Tetapi bukan sampai di situ, saudaraku. Ada hal lain dari pribadi hamba Tuhan ini yang tidak lengkap tangannya, saudaraku. Ada, dia juga bercerita, katanya, kesaksian hidupnya juga. Dia sempat menjadi penyiar radio. Wah, ini bukan RBK ya. Itu, penyiar radio, saudara. Dan pada malam hari itu dia memang bertugas. Ya kan? Bertugas dalam siaran radio. Dan ada yang menelpon, katanya. Ada yang menelpon, lalu orang yang menelpon itu katakan, saya mau bunuh diri, katanya. Saudara bayangkan, hamba Tuhan itu katakan, jangan dulu bunuh diri, katanya. Tunggu saya besok pagi ya. Tunggu saya besok pagi. Saya mau bunuh diri malam ini juga, katanya. Jangan, tunggu saya besok pagi. Ya, jumpa saya dulu besok pagi. Saudara, dalam kasih Kristus selalu orang itu menceritakan bahwa besok paginya dia berjumpa dengan orang yang mau bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri malam-malam telepon itu di dalam siaran radio, saudaraku. Tadinya mau bunuh diri. Waktu dia datang jumpa, lihat hamba Tuhan itu, yang siaran radio itu, tangannya tidak lengkap, saudaraku. Ya. Waktu dia melihat itu, dan saat itu dia katakan, saya tidak jadi bunuh diri. Saya tidak jadi, belum bicara, saudaraku. Baru melihat, saya tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Ditanya hamba Tuhan yang tangannya itu, kenapa orang yang mau bunuh diri itu bisa akhirnya dia tidak jadi bunuh diri? Dia katakan, orang itu mengatakan, waktu ditanya, setelah saya melihat Bapak yang tidak sempurna, katanya, Bapak bisa tetap tegar. Tetapi saya, katanya, yang menelpon ini, saya yang sempurna, justru saya bisa putus asa, ingin menghabisi diri saya. Saudara dalam kasih Kristus, Injil itu bisa berdampak dua hal. Ya, bisa saja itu membekas dalam pikiran seseorang.
Para prajurit yang menjaga Paulus di dalam penjara, yang bergiliran bergantian menjaga Paulus, saudaraku. Mendengar Injil terus menerus dan melihat kesaksian hidup Paulus secara langsung. Itu tentu membekas di dalam kehidupan mereka, dalam pikiran mereka. Ini Paulus, orang yang dipenjara, kenapa dia tetap bersuka cita? Kenapa dia tetap bergembira? Kenapa dia kok tidak menjadi orang yang putus asa, hilang pengharapan? Tetapi dia enjoy saja di dalam penjara. Jemaat dalam kasih Kristus, tentu itu akan membekas di dalam pikiran akan setiap prajurit yang menjaga Paulus. Dan walaupun firman Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa mereka menjadi percaya di dalam Yesus Kristus, tetapi dalam ukuran pemberitaan Injil, orang yang tadinya tidak mendengar Injil menjadi mendengar Injil. Orang yang tadi ukurannya tadi yang saya katakan minus, belum pernah mendengar tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus, saat itu dia mendengar. Ini adalah merupakan juga skala ukuran di mana pemberitaan Injil itu menjadi hitungan keberhasilannya. Orang yang tidak mendengar Injil menjadi mendengar Injil. Orang yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran. Nanti kita akan lihat selanjutnya, saudara. Dan di sini kita belajar dari Paulus bahwa situasi itu, hal yang tidak menyenangkan, belum tentu bahwa itu tidak baik. Amin. 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 Ya kan? Ada katanya pepatah Tiongkok, ya kan? Bukan pepatah, cerita Tiongkok kuno katanya. Gak tahu ini benar atau tidak, ya. Mungkin Pak Suhento lebih tahu, ya kan? Katanya demikian. Cerita. Ada seorang bapak yang sudah tua, katanya. Dia punya satu anak laki-laki. Dan dia punya satu kuda jantan, katanya. Dan kuda jantan ini, katanya, hilang. Hilang, katanya, kuda jantan ini. Apa yang dikatakan bapak itu? Bapak tua itu katakan apa? Kalau kuda yang satu-satunya itu hilang. Halo? Hah? Wah, ini nggak hoki ya. Nggak hoki nih. Hilang. Tapi beberapa hari kemudian kuda jantan ini datang. Tapi bawa banyak kuda betina, saudaraku. Bawa kuda betina. Kira-kira bapak yang punya kuda jantan ini bilang apa? Wah, hoki benar ini saya, kuda jantan saya ini. Dia bawa banyak betina, kuda betina ke saya. Ya enggak? Halo? Ya kan? Awalnya dia bilang tidak hoki. Ini tidak menguntungkan buat dia. Kemudian dia bilang, wah, hoki ini menguntungkan, ya kan? Lalu, saudaraku, lalu bapak ini katakan kepada anak lakinya, coba kamu tolong, ya kan, jinakan ini kuda ini. Ini kan kuda betinanya masih liar, ya kan? Jinakan salah satu kudanya. Kudanya dijinakanlah sama anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kuda itu menyepak kaki anak laki-lakinya. Akhirnya patah, pincang dia. Apa yang bapaknya katakan? Nggak hoki ini. Malah amsyong saya ini, anak saya patah kakinya, kan gitu loh. Ya. Tapi saudaraku, kemudian ada pemberitahuan dari negara Cina, ya kan, bahwa semua laki-laki harus wajib militer yang sehat. Ya kan? Ikutlah semua laki-laki, tapi anaknya kan tidak ikutin. Semua laki-laki wajib militer. Dan dia dengar kabar, mereka laki-laki yang ikut wajib militer itu mati semuanya. Apa yang bapak itu katakan? Oke. Kalau berbicara tentang nyaman atau tidak nyaman, itu adalah perasaan, saudaraku, dan tidak pernah habis. Betul? Kalau dilanjutkan tambah panjang ini, ya kan? Ya, karena perasaan itu tidak bisa menjamin, saudaraku. Tetapi Paulus, saudaraku, kita belajar dari Paulus bahwa hal yang kelihatan di mata manusia itu tidak menyenangkan. Tetapi Paulus, kenapa dia tetap senang, saudaraku?
Kenapa dia tetap bersukacita, saudaraku? Lihat ayat 21. Ayat 21 dalam Filipi tadi. Paulus katakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, katanya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus dapat tetap bersukacita di dalam penjara, dia tetap dapat bisa memberitakan Injil di dalam situasi terbelenggu. Karena dia dapat mengatakan bahwa hidupnya, tujuan hidupnya adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Saudara dalam kasih Kristus, apakah mungkin orang yang tidak memiliki tujuan hidup di dalam Kristus, dia dapat mengatakan mati adalah keuntungan? Halo, pertanyaannya. Apakah dapat orang yang tidak memiliki tujuan hidupnya di dalam Kristus, lalu dia berani mengatakan mati adalah keuntungan bagiku? Ada berani? Angkat tangan. Tidak ada yang berani, saudara. Karena dia tidak memiliki tujuan hidup itu di dalam Kristus. Tapi Paulus, dia tahu tujuan hidupnya. Karena itu Paulus dapat mengatakan kematian adalah keuntungan. Karena dia memiliki tujuan hidup di dalam Kristus. Karena itu dia katakan bahwa pemenjaraan dirinya itu justru karena Kristus. Dan itu sangat menguntungkan pemberitaan Injil. Yang pertama tadi adalah bahwa orang yang tidak pernah mendengar Injil menjadi mendengar Injil. Yang kedua, saudaraku, yang terakhir, ayat 14. Dan dikatakan, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, hal yang kedua adalah dampak daripada pemberitaan Injil, dampak daripada pemenjaraan Rasul Paulus. Ada juga orang yang menjadi percaya, kan gitu loh. Ada juga yang menjadi percaya. Ada yang belum mendengar, lalu mendengar Injil, ya kan? Mendengar kebenaran. Lalu yang kedua, ada yang mendengar dan menjadi percaya. Dan bukan stop sampai percaya katanya tadi. Apa dikatakan? Apa dikatakan? Bertambah berani, saudaraku. Bertambah berani. Sudah berani dikatakan bertambah, ya kan? Lalu bahkan dikatakan lagi. Apa bagian terakhir? Dengan tidak. Kalau sudah berani, takut nggak? Halo? Bertambah berani, takut nggak? Harusnya takut nggak? Tidak. Tapi kenapa ditambah takut di situ? Tidak takut, katanya. Bertambah berani dan tidak takut. Artinya Paulus ingin menekankan, saudaraku. Dua hal ini Paulus ingin menekankan. Seseorang yang sudah dan sungguh memiliki tujuan hidup di dalam Kristus, maka dia akan melimpah keberanian dan dia tidak akan pernah takut apapun resiko yang akan dihadapi oleh karena pemberitaan Injil. Saudara bayangkan, saudaraku. Ini maaf Mukse, ya kan? Ini contoh saja. Hari ini, saudaraku, kalau karena seminar, kan baru-baru ini ada dengar di YouTube ada hamba Tuhan yang dipenjara. Sudah dengar? Baru belakangan ini hamba Tuhan dipenjara, ya kan? Diproses hukum. Karena penistaan agama katanya. Padahal dia hanya bertanya kepada orang yang menjadi percaya, beriman kepada Yesus. Dia hanya wawancara. Tapi jadi masalah masuk penjara. Sekarang seandainya, ya kan, Mukse karena seminar lalu di penjara, jemaat Gerape tambah berani atau tambah takut? Benar?
Benar? Jangan-jangan, itu dia. Makanya kita hati-hati katanya. Jangan sampai orang akhirnya mengekspos kita, kan begitu. Itu hamba Tuhan itu bukan di stasiun di YouTube-nya dia loh. Tapi dia terkena. Coba. Tambah berani atau tambah ciut? Saudara dalam kasih Kristus. Tadi yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak memiliki tujuan hidup kita Kristus, maka kita tidak akan pernah berani mengatakan hidup kematian adalah keuntungan bagiku. Hanya orang yang benar-benar memiliki tujuan hidup di dalam Kristus, maka apapun juga yang terjadi, mereka tidak akan takut. Inilah yang terjadi dengan orang-orang percaya di Filipi. Pada waktu mereka mendengar Paulus di penjara, tetapi Paulus tetap memberitakan Injil, saudaraku. Itu tidak membuat hati mereka ciut. Iman mereka menjadi undur, tetapi justru dikatakan mereka justru semakin bertambah berani dan tidak takut menyatakan Injil kebenaran. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap berani, saudaraku, untuk memberitakan kebenaran itu? Ataukah kita sudah mulai berpikir? Saya dengar di YouTube itu, gara-gara itu peristiwa yang terjadi hamba Tuhan itu, ada banyak hal yang komen dulu. Makanya katanya, kalau beritakan Injil itu ya tahan-tahan diri katanya, kan gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa masalahnya sepertinya seperti itu. Jadi dia bukan bermaksud bahwa hamba Tuhan ini ingin mendiskreditkan agama lain. Dia hanya bertanya saja, gitu. Apa benar ya kan gitu. Tapi dianggap penistaan. Saudara, di sini kita belajar bahwa apapun kondisi hidup kita, apapun kondisi kehidupan kita, jangan cepat-cepat kita mengatakan ini tidak baik atau ini baik buat kita. Tetapi kita harus dulu tetap melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap peristiwa di dalam hidup kita. Apakah itu baik buat kita atau tidak? Jadi bukan hal-hal yang tidak menyenangkan, pasti itu tidak baik, tidak menguntungkan bagi kita, tidak. Belum tentu. Tetapi ada hal-hal di balik semuanya itu, ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Paulus adalah salah satu contoh, saudaraku. Paulus adalah salah satu contoh. Dia boleh mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati keuntungan. Di dalam situasi yang tidak menyenangkan menurut mata manusia, menurut pemikiran manusia, itu tidak menyenangkan, itu tidak baik. Tetapi bagi Paulus dikatakan, justru itu buat kemajuan Injil. Aku dipenjarakan justru membuat kemajuan Injil. Kemajuan Injil apa? Orang yang belum mendengar Injil, yang belum mendengar kebenaran, mereka menjadi mendengar. Orang yang sudah mendengar Injil, dia semakin percaya Tuhan. Yang tadinya ragu-ragu, dia menjadi yakin, wah ini kebenaran, kan gitu. Dan di tengah keberanian itu, dia bertambah berani dan dia tidak menjadi takut untuk dia terus memberitakan Injil kebenaran itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Perspektif apa yang kita pakai untuk menilai satu situasi di dalam kehidupan kita itu? Apakah itu baik atau tidak baik buat kita? Menjadi orang yang populer baik atau tidak? Halo? Menjadi orang yang populer baik atau tidak? Baik, selama engkau menjadi orang yang populer itu, engkau gunakan juga untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Amin. Menjadi orang yang sukses di dalam usaha, baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, selama perspektif hidupmu itu adalah Kristus. Lewat usahamu, engkau memiliki kontribusi untuk mendukung
pekabaran Injil. Engkau mendukung orang-orang yang memberitakan Injil. Jadi tidak dikatakan juga orang yang menjadi sukses, orang yang menjadi kaya itu tidak baik. Tergantung dari mana perspektif hidup yang dia bangun. Apa tujuan dia menjadi kaya. Dan juga tidak salah, saudaraku. Apakah orang yang tidak kaya, yang miskin, lalu tidak baik? Halo? Bisa Anda katakan tidak baik orang yang miskin? Halo? Tidak juga. Kenapa saya katakan? Kenapa? Karena belum tentu kalau dia menjadi kaya, dia tetap setia di dalam Tuhan. Di tengah kemiskinan dia, di tengah kesulitan dia, dia tetap bisa terus menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, saya temukan orang yang demikian juga, saudaraku. Pada waktu kawan saya, ya kan, dia semakin berhasil, dia mulai oleng. Pada waktu dia keadaan kondisinya biasa-biasa, saudaraku, dia begitu setia, saudara, di dalam Tuhan. Tetapi pada waktu dia mulai meningkat, dia mulai oleng jalannya. Dia mulai tidak setia. Makanya, saudaraku, saya ingin katakan, apa tujuan hidup kita? Apakah Kristus? Ataukah hanya sekedar kekayaan itu yang dicari? Ataukah hanya popularitas? Kalau tujuan hidup kita adalah Kristus, perspektif kehidupan kita adalah Kristus, maka situasi apapun juga, kondisi apapun juga dalam hidup kita, kita juga dapat tetap mengatakan, itu baik. Selama itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bagaimana kami boleh menjawab setiap situasi yang ada di dalam perjalanan hidup kami. Baik situasi itu kelihatan di dalam mata manusia, itu kurang menguntungkan. Hal-hal yang sangat menyedihkan buat kita. Tetapi belum tentu itu adalah situasi yang tidak baik buat kita. Atau mungkin dalam situasi yang senang, situasi yang sukses, situasi yang aman-aman saja. Tidak juga membuat kami dapat mengatakan bahwa itu situasi yang baik. Bisa saja justru situasi itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan kebenarannya. Hari ini kami mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Walaupun dia sebagai penginjil, pemberita Injil yang dibelenggu, yang dipenjara, tetapi dia dapat mengakui dan dapat menyatakan imannya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dia tahu lewat pemenjaraan dirinya itu adalah kesempatan di mana Injil boleh tetap terus diberitakan, dikumandangkan. Baik itu orang menjadi percaya ataupun belum menjadi percaya. Tetapi mereka yang belum pernah mendengar Injil dan kebenaran, mereka menjadi mendengar Injil dan kebenaran. Dan mereka menjadi tahu, dan bahkan mereka mempercakapkannya di dalam hidup. Dan juga ada orang-orang yang memang karena pemberitaan Injilnya, ada orang yang meresponi Injil itu menjadi percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, situasi apapun juga yang Engkau izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu di balik setiap peristiwa ada maksud dan rencana Tuhan yang indah buat setiap kami anak-anaknya. Mampukan kami untuk selalu dapat memiliki kehidupan yang memiliki tujuan bahwa hidup kami adalah Kristus. Hidup kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka untuk memberitakan siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
dan bahkan membuat kami semakin berani untuk tidak pantang mundur dan bahkan gentar. Walaupun banyak pemberita Injil yang harus dibelenggu, yang harus dikucilkan di penjara, tetapi justru membuat kami semakin berani. Karena kami ingin setiap orang harus mendengar Injil. Dan bahkan kami rindu mereka juga meresponnya dengan menerima, bertobat, percaya di dalam Injil yang benar, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah firman Tuhan itu sungguh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, dan kami lakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Amin.